Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat selalu ya? Sebelum mulai belajar, Bu Anggun mau tanya terlebih dahulu. Pada pembelajaran 3 kali ini, kita akan mempelajari banyak hal yang bertujuan untuk pertama, dengan melakukan gerakan tari, menanam jagung, kalian dapat membedakan gerakan tari tangan kuat dan gerakan tari tangan lemah dengan benar. Yang kedua, dengan silakan kalian buka buku kalian halaman 58, pembelajaran 3. Nah, pada halaman ini kita akan belajar kembali tentang gerakan tari kuat dan gerakan tari lemah. Tapi di sini gerakannya pada tangan ya. Sudah siap untuk menari? Sebelum kalian berlatih gerakan tangan kuat dan lemah dengan berlatih menari iringan lagu Menanam Jagung yang diciptakan oleh Ibu Sud, yuk kita lihat terlebih dahulu gerakannya seperti apa. Silahkan lihat pada buku kalian ya. Bu Anggun akan mulai dari gerakan pertama. Sebelum kita mulai dengan gerakannya, Bu Anggun ingatkan ya, untuk laki-laki silahkan kalian memperagakan sesuai gambar laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, itu pun disesuaikan dengan gambar perempuan. Pada syair pertama, ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Nah, untuk syair selanjutnya, jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Nah, pada syair ini gerakan baik laki-laki ataupun perempuan sama ya. Bertepuk tangan seperti mengusir burung. Tangan kiri menepuk tangan kanan 2 kali, kaki melangkah ke samping kanan 1 langkah, kepala dan badan dimiringkan ke kanan, dan lakukan gerakan itu bergantian ke arah sebaliknya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun
Bagaimana gerakannya anak-anak? Cukup mudah ya. Nah, biarpun gerakannya tidak sama persis, tapi kalian pasti sudah ada gambaran bagaimana melakukan gerakan tari tersebut dengan baik dan benar. Nah, dari gerakan tadi tersebut, coba kalian tuliskan gerakan mana saja yang termasuk gerakan tangan kuat dan gerakan mana saja yang termasuk gerakan tangan lemah. Cukup jelas ya pertanyaannya? Baiklah, kita lanjutkan pada makanan sehat dan bergizi. Nah, silakan kalian bisa buka buku kalian pada halaman 60. Pada halaman tersebut, kalian akan belajar tentang zat-zat gizi apa saja yang terdapat dalam makanan yang sehat. Nah, sebelumnya Bu Anggun mau tanya, makanan sehat itu makanan yang bagaimana sih? Ada yang tahu? Iya, pinter sekali. Makanan sehat itu adalah makanan yang mengandung zat-zat makanan dengan gizi yang seimbang. Lalu, apa manfaat makanan sehat bagi tubuh kita? Manfaat makanan sehat bagi tubuh kita adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan, juga untuk membuat tubuh kita itu terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan sekarang, zat gizi apa saja dalam makanan sehat itu? Iya, yang pertama, karbohidrat, kemudian protein. Anak-anak, setelah tadi kita mengetahui berbagai macam contoh makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang manfaat dari zat-zat gizi tersebut. Nah, yang pertama itu manfaat dari karbohidrat. Apa sih manfaat dari karbohidrat itu? Nah, manfaatnya yaitu dapat menghasilkan energi dan tenaga untuk tubuh kita. Sehingga kita tidak gampang capek ketika melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua, manfaat dari protein. Apa sih manfaat dari protein itu? Iya, betul sekali. Manfaat dari protein itu untuk membantu masa pertumbuhan. Dan selain itu, sebagai cadangan energi bagi kita. Jadi, untuk kalian yang masih dalam masa pertumbuhan, perbanyak makan protein ya. Kita lanjutkan untuk manfaat dari lemak. Apa sih manfaat dari lemak itu? Manfaat dari lemak itu juga sebagai Baiklah anak-anak, setelah tadi kalian belajar tentang makanan sehat dan bergizi, jangan lupa ya untuk mengerjakan buku paket kalian halaman 61. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan kembali untuk pembelajarannya. Kali ini silakan kalian lihat pada slide yang sudah Bu Anggun tampilkan. Nah, di sini kita akan belajar penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan dengan teknik menyimpan melalui soal cerita. Kalian bisa lihat pada buku kalian halaman 62. Nah, di situ ada 4 soal ya, soal cerita. Tapi di sini Bu Anggun akan memberikan satu contoh. Sebelum nanti kalian kerjakan soal-soal yang lain. Kita lihat bersama ya anak-anak. Silahkan kalian buka buku kalian halaman 62. Dan boleh juga kalian lihat pada slide yang sudah Bu Anggun tampilkan. Nomor 3. Sebuah desa menghasilkan panen mangga sebanyak 2 kali. Panen yang pertama menghasilkan 4.360 kg mangga.
Sedangkan panen yang kedua menghasilkan 4.742 kilogram. Berapa jumlah panen mangga di desa tersebut? Nah, untuk menjawab soal cerita tersebut, yang perlu kalian ketahui adalah panen mangga yang pertama dan panen mangga yang kedua. Nah, silahkan kalian buka pada slide. Lalu, apa yang harus kalian pertama kali untuk menjawab soal cerita tersebut? Ya, pertama kali yang harus kalian lakukan yaitu kalian silahkan tulis diketahui. Dari soal tersebut, apa yang kalian ketahui? Iya, pinter sekali anak-anak. Yang kalian ketahui yang pertama adalah panen mangga pertama, yaitu sebanyak 4.360 kilogram. Kemudian panen mangga yang kedua sebanyak 4.742 kilogram. Selanjutnya, silahkan kalian tulis ditanya. Lalu kalian coba lihat soalnya kembali. Nah, di situ ditanyakan apa ya? Oh, ternyata di situ menanyakan berapa jumlah panen mangga di desa tersebut. Nah, cukup kalian tuliskan saja jumlah panen mangga desa tersebut. Kemudian jangan lupa diberi tanda tanya. Cukup jelas ya anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya kalian bisa lihat pada slide ya. Yuk kita lihat bagian sebelah kanan. Pada tabel yang berwarna biru, putih, merah, dan biru. Sudah lihat? Baiklah, pada jawaban di situ Bu Anggun sudah tuliskan nilai tempatnya, yaitu ribuan RB, ratusan R, puluhan P, dan S itu adalah satuan. Paham ya? Nah, setelah itu kita lanjutkan. Kita tulis bilangan. Panen mangga yang pertama dan panen mangga yang kedua. Di mana kalian bisa lihat pada tabel yang berwarna merah. Setelah tadi kita belajar tentang gerak tari, kemudian makanan sehat dan bergizi, dan penjumlahan. Alhamdulillah, pembelajaran 3 kita sudah selesai. Bu Anggun ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyelesaikan pembelajaran 3 ini dengan sangat baik. Kalian memang anak-anak yang hebat. Jangan lupa ya.